Ketemu lagi dengan kami. Hari ini kita bicara lagi tentang kekerabatan pak-pak, khususnya tentang pertuturan. Video kali ini khusus bicara tentang istilah kekerabatan yang mencakup sebutan dan sapaan. Ada beberapa istilah kekerabatan yang perlu diketahui dan dihafal terutama oleh generasi muda. Pertama, pertua. Pertua itu bahasa Indonesianya orang tua. Bisa orang tua kandung, bisa kepada semua orang tua. Itu dinamakan dengan pertua. Kemudian bapak. Bapak itu ayah. Panggilannya bisa pak. Kemudian ibu. Ibu itu dalam bahasa pak disebut inang. Tapi kalau memanggilnya bisa nang, bisa nange. Kemudian abang. Itu dalam bahasa pak sebenarnya kakak, tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi abang yang selalu kita gunakan itu sebenarnya adalah bahasa serapan dari bahasa Indonesia. Kemudian menyebut anak disebut dengan duka. Duka dalam istilah kekerabatan pak ada dua macam. Anak berarti itu adalah anak laki-laki. Beru berarti adalah anak tapi jenis kelaminnya perempuan. Kemudian untuk menyebut adik itu dalam bahasa pak adalah anggi. Ini juga tidak membedakan jenis kelamin sebenarnya, tapi antara laki-laki dan perempuan atau antara perempuan dengan perempuan disebut anggi. Tapi khusus untuk membedakan jenis kelamin, sebutannya adalah turang. Turang itu berarti kita menyebut atau memanggil orang yang setaraf dengan kita tapi berbeda jenis kelamin. Kemudian kakek nenek itu dalam bahasa pak disebut empung. Tapi untuk kakek sering juga disebut dengan poli. Untuk nenek disebut dengan popung. Kemudian untuk cucu itu disebut dengan kempu, tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi semua cucu disebut dengan kempu. Kemudian cicit disebut dengan kempunte dalam bahasa pak. Ini berarti anak dari cucu seorang nenek. Jadi namanya kempunte. Kemudian patua. Patua nantua. Patua itu berarti adalah sebutan atau sapaan kepada abang ayah kita. Istrinya disebut dengan nantua. Kemudian yang di tengah, saudara ayah kita disebut dengan tonga. Jadi semua yang di tengah itu dinamakan dengan tonga. Istrinya kita namakan dengan nantonga. Kemudian yang paling kecil, saudara ayah kita disebut dengan papun. Istrinya kita sebut dengan nangampun. Jadi patua, tonga, papun itu harus semarga atau sekelompok marga yang dianggap sama. Misalnya marga Mani dengan Banurea itu bisa menyebut tonga dan patua. Tapi di luar itu sebenarnya tidak bisa. Ya. Kemudian untuk menyebut saudara ibu kita apa? Itu dinamakan dengan nanguda. Kalau dia lebih muda dari ibu kita. Suaminya kita sebut panguda. Kemudian kalau lebih tua dari ibu kita itu sebutannya nantua. Kemudian suaminya kita panggil atau kita sebut patua. Kemudian saudara perempuan ayah kita itu disebut dengan nambro.
suaminya kita sebut dengan Mambero. Panggilan bisa juga kadang-kadang kita sebutkan Bu. Apalagi kita kalau dalam saat bermanja-manja dengan seorang bibi atau Nambero kita. Misalnya kita sebut dengan Bu. Kemudian beda dengan kalau itu mertua dari seorang menantu perempuan. Khusus untuk laki-laki harus dipanggil dengan kalak Mambero. Kenapa harus kalak? Pakai kata kalak itu menandakan berpantang. Artinya ada unsur tabu di dalamnya. Ya, itu dipanggillah kalak Mambero oleh seorang menantu perempuan. Kemudian saudara ibu kita yang laki-laki kita panggil dengan puhun. Ya, kita sebut puhun. Kadang-kadang kalau kita ada maunya kita sering panggil juga dengan kata pun. Suaminya kita sebut dengan nampuhun. Beda dengan mertua. Kalau mertua kita sebut dengan kalak nampuhun, yaitu mertua kita perempuan, khusus laki-laki. Kita panggil dengan kalak nampuhun. Kemudian untuk menyebut ipar, untuk lelaki disebut dengan silih. Orang yang beripar sesama lelaki disebut dengan silih. Kemudian orang yang beripar sesama perempuan disebut dengan eda. Jadi eda itu hanya ada dalam panggilan kaum perempuan. Sebaliknya silih hanya ada pada kaum lelaki. Kemudian antar jenis kelamin saudara ipar disebut dengan kalak bayungku. Kalak bayungku ini berarti juga tutur yang berpantang. Nggak boleh sembarangan kita bicara, nggak boleh sembarangan kita melakukan suatu percakapan, apalagi percakapan yang mengarah kepada hal-hal yang kurang sopan. Kemudian anak dari saudara perempuan kita disebut dengan bubre. Bubre ini adalah panggilan atau sebutan untuk anak dari saudara perempuan kita. Kalau memanggilnya biasanya kita langsung panggil namanya. Tapi kalau ditanya orang, itu apamu? Itu adalah bubreku. Ya. Kemudian untuk seorang perempuan menyebut anak dari saudara laki-lakinya adalah purmen. Ya. Tapi seorang mertua menyebutnya dengan kalak purmain untuk menantunya. Kenapa harus ada kalak purmain? Karena sama seperti tadi itu berpantang. Ya, itulah kira-kira yang bisa saya sebutkan beberapa istilah kekerabatan pak-pak, baik dalam bentuk sebutan maupun sapaan. Apa beda sebutan dengan sapaan? Kalau sebutan itu berarti ada pihak ketiga yang menanyakan sehingga kita sebutkanlah tutur kita atau istilah yang kita pakai. Kalau menyapa kita langsung bertemu, berbicara dengan orang tersebut. Itu bedanya antara sebutan dan sapaan. Itulah beberapa istilah kekerabatan pak-pak yang dapat kami jelaskan pada video kami kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila mana ada kekurangan dan kelebihannya kami minta maaf kepada para penonton sekalian. Demikian Juan-Juah Banta Karina, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan lebih bagus lagi kalau para penonton memukul loncengnya, sehingga setiap ada video kami yang baru akan langsung muncul di akun saudara. Liasate Juan-Juah Banta Karina.